Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berada dalam ajaran sunnah yang sesungguhnya, sehingga amal-amaliyah kita sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tasawuf dan sunnah Nabi, karena adanya statement ataupun pernyataan seakan-akan tasawuf itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Bahkan ada statement yang mengatakan bahwasanya orang-orang sufi itu anti ajaran sunnah. Na'udzubillah min zalik. Itu bukanlah orang sufi, teman-teman ya. Kalau orang sufi itu sesuai dengan ajaran sunnah Nabi, bukan yang menolak ataupun yang bertentangan dengan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tasawuf dan sunnah Nabi ini, sebelum kita membahas nukilan-nukilan dari para ulama sufi, terlebih dahulu kita ingin sampaikan bahwasanya puncak tasawuf itu ada pada akhlak. Supaya orang itu mempelajari tasawuf, supaya hendak ia menjaga lisan, menjaga hati, menjaga mata, pandangan dan lain sebagainya. Itulah puncak tasawuf yang sesungguhnya, untuk memperbaiki akhlak manusia. Bukankah tentang akhlak itu Nabi mengatakan bahwasanya inni buistu atammama makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus ke permukaan bumi untuk memperbaiki akhlak manusia itu sendiri. Nah, jadi ajaran tasawuf juga puncaknya seperti itu, untuk menjadikan seseorang itu lebih berakhlak mulia, supaya ia menjaga lisannya, jangan mudah berkata kotor, jangan mudah mencaci maki saudaranya dan lain sebagainya. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tasawuf dan sunnah Nabi. Lagi-lagi kita di sini adalah menggunakan sebuah referensi teman-teman, tetap ini bukanlah pendapat kita teman-teman ya, jadi dengarkan baru komentar nantinya. Ilmu tasawuf tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, bahkan Al-Quran dan sunnah Nabi itulah yang menjadi sumbernya. Artinya ajaran tasawuf ini memang berdasarkan Al-Quran dan hadis ataupun berdasarkan sunnah teman-teman. Jadi ajaran tasawuf tidak bertentangan dengan syariat lahir, secara lahir ataupun secara batin. Jadi andai kata ketika engkau melihat ada yang mengaku tasawuf yang menyalahi syariat, umpamanya dia tidak mau sembahyang, tidak sembahyang Jumat di masjid, tidak berpakaian, makan siang pada waktu bulan puasa, maka dikatakan itu bukanlah orang tasawuf, tetapi itu hanyalah tasawufan, artinya pura-pura tasawuf. Nah, di sini dinukilkan perkataan-perkataan ulama besar teman-teman ya. Seperti yang pertama ulama sufi, yaitu Imam Abu Yazid Al-Bustami. Tentunya di kalangan orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf tidak lagi asing yang namanya ulama Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata beliau? Dikutip dari risalahnya Qusairiyah halaman 14, yaitu lau najartum ila razulin u'tiya minal karamati hatta yartaqiya fil hawa'i fala takhtaru bihi hatta tanjuru wa kaifa bitahudanahu indal amri wan nahyi wa hifzil hududi wa ada'i syari'ati. Jika kamu melihat seseorang yang diberi keramat sampai ia terbang di udara, la takhtar, maka jangan engkau tertipu kepadanya, kecuali kalau ia melaksanakan sunnah ataupun melaksanakan suruhan agama dan menghentikan larangan agama, artinya menjauhi larangan agama dan membayarkan sekalian kewajiban-kewajiban yang ditaklidkan oleh syariat. Risalah Qusairiyah halaman 14. Nah, itulah orang tasawuf, jadi tidak bertentangan dengan syariat. Maka kalau ada yang mempunyai karamat tapi dia melanggar syariat, maka kata orang-orang sufi itu jangan engkau tertipu, kecuali orang tersebut memang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti ajaran syariat.
Itu ulama yang pertama ya. Yang kedua yaitu ulama sufi tasawuf Jinnul al-Mishri. Min alamatil muhibbi lillahi azza wa jalla mutaba'atu habibillah fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatihi. Ciri-ciri orang yang mencintai Allah ialah siapa yang mengikuti kekasih Allah Nabi Muhammad SAW dalam akhlak Nabi, perbuatan Nabi, suruhan dan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini ulama sufi yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang dicintai Allah itu hendaklah ia mengikuti segala sunnah-sunnah Nabi. Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita, yaitu tentang tasawuf dan sunnah Nabi. Bahwasanya kesimpulan yang kita ambil, ajaran tasawuf yang sesungguhnya adalah ajaran yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan tidak ada bertentangan dengan syariat. Ini yang kita nukil ini adalah pemuka-pemuka ulama sufi, teman-teman. Jadi kita jangan terpengaruh dengan fitnah bahwasanya ulama sufi atau orang-orang sufi itu anti ajaran sunnah, itu dusta semua, teman-teman. Jadi semoga kita senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah memohon petunjuk yang sesungguhnya supaya Allah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita tetap mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.